Kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Bahan ajar. Bahan ajar dalam pembelajaran tematik merupakan materi atau sumber belajar yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan yang relevan dengan tema atau topik pembelajaran tertentu. Bahan ajar tersebut dapat berupa buku teks, materi, presentasi, video pembelajaran, permainan, aktivitas, dan sumber belajar lainnya yang mendukung tujuan pembelajaran tematik. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran tematik mencakup pemikiran tentang bagaimana tata letak tempat duduk dapat mendukung pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis tema. Dalam pembelajaran tematik, pengaturan tempat duduk yang lebih fleksibel dapat menjadi lebih tepat karena memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok atau pasangan saat mereka bekerja pada proyek atau tugas yang terkait dengan tema tertentu. Ini memungkinkan kolaborasi dan interaksi antar siswa. Pengaturan tempat duduk yang memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau berpindah-pindah juga dapat memperkuat konsep belajar kooperatif, di mana siswa dapat belajar satu sama lain dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dipelajari. Selain itu, pengaturan tempat duduk yang mendukung penggunaan sumber daya dan peralatan yang sesuai dengan tema pembelajaran juga penting. Sebagai contoh, dalam pembelajaran tematik tentang alam, pengaturan tempat duduk yang memungkinkan akses mudah ke bahan-bahan alam atau pameran tumbuhan dan binatang secara langsung dapat memperdalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pemahaman yang mendalam, kolaborasi, dan eksplorasi sumber daya terkait tema pembelajaran. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. 1. Relevansi dengan tema. Setiap kegiatan yang dipilih harus relevan dengan tema pembelajaran yang sedang diangkat. Misalnya, jika tema pembelajaran adalah tentang lingkungan, kegiatan dapat mencakup penanaman pohon, kunjungan ke tempat daur ulang, atau diskusi tentang dampak perubahan iklim. Kedua, keterlibatan siswa. Pemilihan kegiatan harus memungkinkan partisipasi aktif para siswa. Hal ini dapat mencakup penggunaan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, eksplorasi lapangan, percobaan atau presentasi untuk menarik minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 3. Beragam gaya belajar. Beragamnya bentuk kegiatan perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa. Hal ini dapat termasuk kegiatan yang melibatkan pemecahan masalah, visualisasi, pendengaran, berbicara, atau menulis. 4. Penilaian. Bentuk kegiatan yang dipilih harus memungkinkan guru untuk menilai pemahaman dan penguasaan siswa
terhadap tema pembelajaran. Contohnya, ujian atau proyek akhir bisa dipilih sebagai bagian dari kegiatan evaluasi. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan dalam pembelajaran tematik mengacu pada dampak atau konsekuensi dari cara guru memberikan respon atau penguatan terhadap siswa dalam konteks pembelajaran tematik. Pemberian respon atau penguatan ini penting karena dapat memengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Sarana, prasarana, sumber belajar dan media. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merujuk pada fasilitas, ruang, dan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran. Ini termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, perlengkapan pembelajaran seperti komputer, proyektor, papan tulis, dan peralatan lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik, sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi kegiatan belajar siswa secara aktif dan interaktif. Sumber belajar. Sumber belajar merujuk pada bahan-bahan dan sumber informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini mencakup buku teks, buku referensi, jurnal, artikel, media cetak, perangkat lunak, dan berbagai materi pembelajaran lainnya yang digunakan untuk menyampaikan informasi, konsep, dan pengetahuan kepada siswa dalam pembelajaran tematik. Pemilihan sumber belajar yang relevan, akurat, dan terkini sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran tematik. Media pembelajaran. Media pembelajaran merujuk pada alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada siswa. Ini dapat mencakup media digital seperti video, audio, animasi, media visual seperti gambar, poster, dan benda nyata. Media audio seperti rekaman suara dan berbagai jenis media lainnya. Dalam pembelajaran tematik, penggunaan media pembelajaran yang variatif dan sesuai dengan tema dan konteks pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami konsep dan konten pembelajaran secara lebih menyeluruh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Asri Febrianis.